Halo dan selamat datang kembali di Hard Reset Info. Di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda proses pengaturan ponsel Anda dan ponsel tersebut adalah Samsung Galaxy Z Fold 7. Mari kita mulai. Jadi jika Anda baru saja melakukan hard reset atau hal lainnya, Anda seharusnya melihat layar ini. Mungkin Anda lupa kata sandi layar kunci, mungkin Anda hanya ingin mereset ponsel Anda, atau mungkin Anda sedang membeli ponsel baru. Atau Anda baru saja membelinya dan Anda melihat layar ini. Tanpa alasan apapun, seperti tidak peduli tipe orang seperti apa Anda, tutorial ini seharusnya bisa membantu Anda. Jadi mari kita klik tombol mulai yang indah itu dan kita mulai. Pertama, kita akan melihat pemilihan wilayah kita, atau sebenarnya bahasa kita. Saya akan tetap menggunakan bahasa Inggris dari UK. Sekarang kita bisa terhubung ke jaringan seluler. Secara teknis kita bisa mengaktifkan ini, tapi itu akan mengharuskan kita memasukkan kartu SIM. Yang mana saat ini saya tidak memilikinya, jadi saya akan lanjut ke berikutnya tanpa mengaktifkan itu. Tapi jika Anda punya kartu SIM yang ingin diaktifkan sekarang, Anda selalu bisa melakukannya. Dan jika Anda tidak tahu caranya, jangan khawatir, kami punya tutorial lain di channel kami. Bagaimanapun, sekarang kita harus setidaknya menyetujui perjanjian lisensi pengguna akhir. Jika Anda mau, Anda juga bisa setuju untuk mengirim data diagnostik. Secara pribadi, saya bukan penggemar berat hal ini, tapi ya, itu terserah Anda. Mari kita lanjut ke berikutnya. Dan sekarang ini adalah bagian yang sangat penting. Kita bisa dengan mudah mengatur perangkat kita menggunakan perangkat lain. Jadi, misalnya, jika Anda ingin beralih dari perangkat lama, seperti Samsung lama, Flip, atau Fold, atau apapun, ke perangkat yang lebih baru, tidak harus Samsung, bisa apa saja, bahkan iPhone, Anda bisa menggunakan fitur ini sekarang, jadi bisa melewati seluruh proses itu. Saya tidak akan melakukan itu, karena tutorial ini memang untuk Anda tahu benar-benar melakukan pengaturan. Perangkat Anda secara manual, jadi saya ingin membuat tutorial pengaturan secara lengkap. Tapi jika Anda mau, Anda selalu bisa menggunakan perangkat lain, dan saya sangat menyarankan Anda melakukannya, karena jika tidak, Anda tidak akan bisa. Anda harus melakukan hard reset sekali lagi. Jadi, ya, saya akan memilih opsi sederhana, yaitu memilih jaringan Wi-Fi. Dan, itu menarik. Seperti yang Anda lihat, biasanya saya rasa Anda tidak akan melihat ini, tapi di sini kita punya upaya yang diizinkan telah dilakukan untuk mengatur ulang perangkat Anda ke pengaturan pabrik, sambungkan ke Wi-Fi atau jaringan seluler untuk memverifikasi identitas Anda. Itu sangat menarik karena perangkat benar-benar mendeteksinya. Beberapa saat yang lalu, saya melakukan hard reset melalui mode pemulihan setelah saya lupa kunci layar saya. Jadi jika Anda termasuk orang yang sekali lagi lupa kunci layar, Anda seharusnya melihat ini. Jadi jika Anda tidak ingin ponsel Anda terkunci, mungkin secara permanen, saya sangat menyarankan Anda untuk masuk ke jaringan yang sama seperti sebelumnya. Jika iMandaShome ingin reset ulang pabrik Anda, jika Anda melakukan reset pabrik secara normal, atau jika Anda baru saja membeli perangkat Anda bisa memilih apapun yang Anda inginkan. Anda bisa memilih hanya jaringan Anda. Bagi saya ini yang saya pilih. Dan sekarang Anda perlu memasukkan kata sandi untuk jaringan tersebut. Saya baru saja memasukkan kata sandinya. Sekarang, jika Anda tidak tahu bagaimana cara menemukan kata sandi tersebut, biasanya ada dalam bentuk stiker dekat dengan router Anda. Jadi itu cukup keren. Dan tentu saja, jika kata sandinya benar, kita seharusnya bisa terhubung ke jaringan kita dan selesai. Sekarang kita sudah memiliki koneksi jaringan yang sangat penting untuk pengaturan selanjutnya, dan sekarang kita bisa terhubung ke jaringan seluler sekali lagi yang cukup menarik. Sekali lagi, saya tidak memiliki kartu SIM maupun eSIM yang bisa Anda aktifkan dengan memindai kode QR. Jadi saya akan memilih pengaturan nanti di menu pengaturan, tapi sekali lagi, jika Anda mau, Anda bisa melakukannya sekarang. Dan sekarang kita sedang menyiapkan ponsel kita untuk pengaturan Google. Jadi dalam beberapa saat lagi, kita seharusnya... itu menarik. Sekarang, ini bukanlah tampilan yang seharusnya Anda lihat, kecuali jika Anda telah mereset ponsel Anda dan lupa PIN Anda. Jadi jika Anda berasal dari tutorial sebelumnya tentang apa yang harus dilakukan setelah Anda lupa kunci layar Anda. Anda pasti tidak bisa benar-benar memasukkan PIN Anda karena Anda tidak mengingatnya. Jadi Anda ingin menggunakan akun Google sebagai gantinya. Dan akun Google lebih baik karena di akun Google Anda memiliki kemampuan untuk mengklik. Saya lupa kata sandi saya. Apa yang harus dilakukan? Mereka seharusnya bisa membantu Anda. Jadi sebenarnya saya masih ingat PIN saya, jadi saya tidak akan repot-repot menggunakan akun Google sekarang. Tapi sekali lagi, jika Anda tidak melakukan factory reset melalui recovery mode, inilah yang seharusnya Anda lihat setelah pengecekan ponsel Anda.
Jadi sekarang kita ingin masuk ke akun Google kita. Ini cukup penting dan ini akan memungkinkan Anda misalnya menggunakan Google Play Store. Namun jika Anda mau, Anda selalu bisa melewati langkah itu. Dan jika Anda mau, Anda bisa menonton tutorial kami tentang cara mengatur ponsel tanpa akun Google. Jadi sekarang saya akan memasukkan kredensial saya. Dan sebagai informasi menarik, Anda tidak perlu mengetikkan gmail.com secara manual, karena Google bisa melakukannya untuk Anda. Jadi, hanya sedikit informasi menarik yang bisa Anda gunakan atau bagikan ke teman-teman Anda atau siapapun. Sekarang kita bisa memasukkan kata sandi kita. Jadi, sekali lagi, saya akan menjeda rekaman ini. Dan dengan keajaiban menjeda rekaman, sekarang kita sudah memasukkan kata sandi kita. Jika sudah benar, saya salah mengetik sesuatu. Aduh, tidak. Saya kok akan melakukan keajaiban itu sekali lagi. Oke, dan dengan sedikit keajaiban, jika kata sandinya benar, kita seharusnya bisa masuk sekarang. Sekarang, kita bisa memilih siapa yang akan menggunakan perangkat ini. Saya akan memilih bahwa Sena yang akan menggunakan perangkat ini. Dan X, Anda ingin mengatur kontrol orang tua sekarang, yang sebenarnya tidak wajib, Anda selalu bisa melakukannya setelah proses pengaturan selesai. Namun jika Anda mau, Anda bisa klik anak saya yang akan menggunakan perangkat ini, lalu Anda akan melalui proses pengaturan kontrol orang tua. Tentu saja, saya tidak akan menunjukkan itu kepada Anda, tapi jika Anda ingin mengatur kontrol orang tua karena alasan apapun, mungkin Anda tidak percaya pada anak Anda, dasar monster, Anda selalu bisa menonton tutorial lain di channel kami tentang cara mengatur kontrol orang tua. Namun saya akan memilih saya yang akan menggunakan perangkat ini. Dan sekarang kita harus menyetujui syarat layanan Play, dan kebijakan privasi Google. Jadi saya akan memilih setuju karena kita tidak bisa tidak setuju, kita hanya bisa tidak menambahkan akun, tapi itu bukan yang ingin kita lakukan. Sekarang di sini kita punya sesuatu yang sangat mirip dengan pengaturan menggunakan perangkat lain, tapi kali ini dengan aplikasi. Jika Anda ingin menyalin data OAPS Anda dari perangkat lama sebelumnya sekali lagi, saya sangat menyarankan Anda melakukannya sekarang pada tahap ini, karena jika tidak, nanti Anda harus menggunakan semacam aplikasi pihak ketiga untuk melakukannya. Jadi inilah satu-satunya kesempatan Anda untuk melakukannya secara resmi. Tapi sekali lagi, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak memiliki ponsel lama saya di dekat saya, jadi saya akan abaikan saja. Seperti yang Anda lihat, kita telah berhasil menambahkan akun kita bisa lanjut, dan sekarang kita sedang mengambil info akun kita. Dan sekarang kita memiliki kemampuan untuk melindungi ponsel kita. Jadi saya akan membuat pola yang sangat sederhana, meskipun secara teknis ini bisa dilewati, tapi saya sangat menyarankan Anda untuk tetap mengaturnya, apapun itu. Tapi jangan sampai lupa, karena kalau Anda lupa, Anda harus mereset ponsel Anda, dan itu cukup bodoh. Jadi jangan sampai lupa sejak awal. Dan sekarang kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkan beberapa layanan Google. Secara pribadi, saya tidak suka mengirim data penggunaan atau diagnostik, dan dua yang ini masih bisa diterima. Terutama yang pertama, karena jika Anda menonaktifkan gunakan lokasi, Anda tidak akan bisa, misalnya, menggunakan temukan perangkat saya. Yang mana sangat penting jika Anda lupa, kehilangan, atau perangkat Anda dicuri. Jadi sekarang saya akan menekan terima. Dan sekarang fitur yang sangat penting yaitu cadangan. Saya sangat menyarankan Anda setidaknya mencadangkan foto dan video Anda, karena saya tahu banyak orang yang tidak mengaktifkan fitur ini. Dan kemudian mereka akan kehilangan ponselnya, atau ponselnya akan rusak atau apalah. Dan ups, aku telah lupa, dan aku telah kehilangan 100 giga kenangan hidupku. Ya, itu agak menyebalkan kawan. Jadi ingatlah untuk mengaktifkan foto dan video, jadi saya akan mengaktifkan pencadangan. Dan sekarang kita dapat memilih peramban dan mesin pencari kita. Saya tidak akan membahasnya karena sudah jelas, jadi saya akan memilih Firefox dan mungkin Brave. Ini pada dasarnya akan menginstal Firefox dan Brave. Dan sekarang kita bisa bertemu Jim dan saya, asisten AI pribadi kita. Jadi saya akan lanjutkan dan saya akan menonaktifkan Hey Google, tapi jika kamu mau, kamu bisa membiarkannya tetap aktif. Dan sekarang kita bisa masuk ke akun Samsung kita. Secara teknis, kita bisa masuk dengan akun Google. Jika kita sudah menghubungkan akun Samsung dan Google kita, dan jika tidak, kita cukup tidak melakukannya. Sekarang bagaimana cara kita benar-benar melewati itu? Nah, kamu bisa memilih email untuk nomor. Kita bisa memilih lupa ID. Dan sekarang kita bisa langsung melewati proses masuk. Jadi, kamu punya tutorial singkat tentang cara melakukannya. Namun, saya tetap menyarankan kamu untuk masuk ke akun Samsung. Saya tidak memilikinya sekarang, jadi saya akan melewatinya. Tapi jika kamu punya akun Samsung, saya sangat menyarankan untuk masuk sekarang. Namun saya akan menggunakan trik kecil ini, yaitu mengaturnya nanti di pengaturan.
Namun kamu akan melihat daftar fitur yang tidak bisa digunakan jika tidak masuk ke akun Samsung. Selain itu, kamu sudah membeli Samsung, apalagi Fold yang harganya sangat mahal. Jadi buat aja akun Samsung dan selesaikan semuanya. Sekarang informasi hukum layanan Samsung, kita hanya perlu menyetujui syarat dan ketentuan. Semua hal di bawah ini bersifat opsional. Jadi, saya akan melewatkan bagian opsional, karena misalnya mereka hanya mengirimi Anda beberapa hal acak, jadi Anda mungkin tidak menginginkannya. Dan kini Anda memiliki layanan Samsung, yaitu pemblokir otomatis, layanan penyesuaian, dan intelijen data pribadi. Saya tidak akan repot-repot menonaktifkannya, tetapi jika Anda mau, Anda selalu dapat melakukannya. Sekarang kita punya kemampuan untuk menyesuaikan ponsel kita sedikit, meskipun saya akan tetap menggunakan mode terang, karena dengan mode terang Anda bisa menyesuaikan ponsel Anda dengan lebih baik. Dan omong-omong, saya sebenarnya tidak merekomendasikannya, tapi Anda selalu bisa melakukan pengaturan di versi ponsel yang terbuka. Saya agak lupa soal itu sejujurnya, jadi ya maaf tentang itu. Sekarang kita bisa membuka kunci ponsel kita dan melanjutkan proses pengaturan. Jadi kita punya aplikasi yang direkomendasikan dan hanya ada pembaruan untuk akun Samsung yang masih bisa diterima. Saya akan membiarkannya tetap aktif. Saya tidak sengaja menekan sesuatu. Oke, di sini kita punya layar yang sangat penting. Biasanya Anda tidak melihatnya, tapi Anda punya layar penuh. Jadi ini pada dasarnya adalah tutorial tentang cara agar tidak merusak ponsel. Jadi kita tidak ingin menekan layar atau lensa kamera depan dengan benda tajam apapun karena bisa tergores. Terutama karena layarnya bukan seperti kaca, melainkan sebenarnya terbuat dari plastik. Dengan begitu, layar ini bisa ditekuk, tapi juga mudah tergores. Anda juga harus memastikan tidak ada apapun di dalam ponsel saat Anda melipatnya, karena ponsel ini sebenarnya tidak tahan debu, jadi berhati-hatilah jika ingin membawanya ke pantai atau tempat sejenisnya. Ponsel ini tahan air, tapi sebaiknya jangan terlalu lama membiarkannya di dalam air. Jangan pernah, selamanya, melepas lapisan pelindung dan jangan letakkan ponsel ini di dekat kartu atau perangkat yang bisa terpengaruh oleh magnet. Ini sangat penting karena banyak orang lupa tentang hal ini dan mereka terkejut ketika kartu kredit mereka tidak lagi berfungsi. Jadi Anda harus benar-benar berhati-hati soal ini. Tapi sekali lagi, sekarang kita bisa langsung tekan set, pilih home, dan selamat. Dan sekarang telah berhasil mengatur perangkat Anda. Namun, jika Anda tidak yakin harus melakukan apa selanjutnya, Anda selalu bisa menonton tutorial hal pertama yang harus dilakukan setelah stop dari kami, yang akan saya rekam sekarang juga. Tapi bagaimanapun juga, untuk video itu, saya cukupkan sampai di sini. Jika Anda merasa ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan seperti biasa, terima kasih sudah menonton.